Sebenarnya, awal mula kurban itu kayak gimana sih? Kenapa tiba-tiba Allah nyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri? Seperti terdengar aneh nggak sih? Apakala itu Nabi Ibrahim gak curiga mimpinya itu benar-benar dari Allah atau setan? Sebenarnya, Allah itu nggak tiba-tiba nyuruh Nabi Ibrahim buat nyembelih anaknya. Allah hanya menagih janji Nabi Ibrahim buat menyembelih anaknya. Karena Nabi Ibrahim yang berucap atau bernazar duluan untuk menyembelih anaknya itu. Maksudnya gimana sih? Jadi tambah bingung gua. Jadi gini, dulu sebelum Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Dan dibagikan habis ke fakir miskin. Karena kedermawanannya itu dalam bersedekah, banyak orang yang mengaguminya. Bahkan, para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya. Dipuji manusia, dikagumi oleh malaikat, akhirnya timbul sifat manusiawi beliau. Kalau bahasa kitanya kayak gini nih. Ah, kurban sejumlah itu bagiku belum ada apa-apanya. Jangankan sapi, jangankan unta. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, maka pasti akan kusembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kata Nabi Ibrahim. Waktu itu, Nabi Ibrahim belum punya anak, belum merasakan bagaimana menjadi bapak. Jadi ngomongnya enak. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar. Ketika usia Ismail menginjak 7 tahun, ada juga yang bilang berpendapat 13 tahun. Tapi intinya, Nabi Ibrahim lagi sayang-sayangnya sama anak. Lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim punya anak. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi adanya seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah janjimu, penuhilah nazarmu." Mimpi pertama didapatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan pada saat itu, Nabi Ibrahim belum menggubrisnya karena dianggapnya godaan setan. Kemudian, mimpi yang sama kembali hadir keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan Nabi Ibrahim pun mulai memikirkan mimpi tersebut. Bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Untuk ketiga kalinya, mimpi tersebut hadir kembali, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan kali ini, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut merupakan peringatan dari Allah akan janji yang dulu dia pernah ucap. Maka, keesokan harinya, beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya atau janjinya itu. Karena itulah, hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban, Yaumun Nahar. Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, beliau menemui istrinya terlebih dahulu, Hajar, ibunya Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, sebab ia akan kuajak untuk bertemu kepada Allah." Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian yang bagus, serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian, Nabi Ibrahim bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina, dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu, iblis terkutuk sangat luar biasa sibuknya, dan belum pernah sesibuk itu, mondar-mandir ke sana kemari. Setelah gagal membujuk Ibrahim, iblis pun datang menemui ibunya Hajar. "Mengapa kau hanya duduk tenang saja, padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih?" Goda iblis. Tapi Siti Hajar tak tergoda. Lagi-lagi iblis gagal untuk kedua kalinya. Namun, iblis tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail. Maka, syaitan pun menghampiri Ismail seraya membujuknya. "Hai Ismail, mengapa kau bermain-main saja dan bersenang-senang saja, padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu? Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang." "Demi perintah Allah, aku siap mendengar, patuh, dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku," jawab Ismail dengan mantap. Ketika iblis hendak merayu dan menggodanya dengan kata-kata lain, mendadak Ismail memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis hingga butalah matanya sebelah kiri. Maka iblis pun pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah kemudian dikenal dengan kewajiban untuk melempar kerikil atau jumroh dalam ritual ibadah haji. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dialog antara Ismail dan Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid, mengucapkan, "Alhamdulillah sebanyak-banyaknya." Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak sehingga merepotkan. Tulungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah, sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga bisa mengurangi pahalaku. Dan jika ibu melihatnya, tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goreskanlah segera di leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan kepada ibu agar menjadi kenangan baginya. Serta sampaikan pula salamku kepadanya dengan berkata, wahai ibu, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu, sehingga ibu semakin menambah bela sungkawa padaku. Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang seksama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, sambung Ismail.
Setelah mendengar pesan-pesan putranya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebaik-baiknya kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kau, wahai putraku tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya. Namun beliau tak mampu menggoresnya. Ismail berkata, wahai ayahanda, lepaskanlah tali pengikat tangan dan kakiku, agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Goreskanlah lagi di leherku, agar para malaikat mengetahui bahwa diriku taat kepada Allah dalam menjalankan perintah semata-mata karenanya. Nabi Ibrahim AS melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya. Lalu beliau dihadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaganya. Namun beliau masih juga tak mampu melakukan karena pedangnya selalu terpental. Tak puas dengan kemampuannya, beliau menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu dan batu itu pun terbelah menjadi dua. Hai pedang, kau dapat membelah batu, tapi mengapa kau tak mampu menembus daging? Gerutu beliau. Atas izin Allah, pedang pun menjawab, hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah penguasa semesta alam berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 106. Menurut satu riwayat bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil. Dan selama itu domba itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim AS menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Pada saat itu juga semesta alam berserta seluruh isinya bertakbir, Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dalam menjalankan perintahnya. Melihat itu, malaikat Jibril terkagum-kagum lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim AS menyaut, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ismail mengikutinya, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya kurban atau Idul Adha. Yang sering kita dengar dari masjid, anak-anak kalau bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Gitu ceritanya. Oh gitu, sekarang gua nggak bingung lagi kenapa Allah nyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ternyata ada sebab akibatnya. Banyak hikmah yang gua bisa ambil dari penjelasan lo tadi tentang kurban. Salah satunya dan yang paling penting adalah jangan asal ngomong atau bernazar, ya nggak?